Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman Taufiki, 203011. Saya mahasiswa SIT Migas Balikpapan, Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efektivitas Perawatan Boiler Studi Kasus di PT Beurata Sumber Persada. Apa itu boiler? Ketel uap atau yang lebih dikenal dengan boiler adalah alat yang menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Bahan bakar pendidih bermacam-macam dari yang populer, batu bara dan minyak bakar, sampai listrik, gas, biomasa, nuklir, dan lain-lain. Di bab 1, pendahuluan latar belakang. Pada dasarnya dalam upaya pengendalian penggunaan energi fosil, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengganti sumber daya energi fosil dengan sumber energi alternatif dan terbarukan akan mengoptimalkan sumber daya energi yang digunakan. Langkah yang paling mengikuti dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber energi bahan bakar yang digunakan. Penerapan langkah yang tersebut tidak akan secara langsung dengan mengurangi penggunaan sumber energi, akan tetapi dapat meminimalisir terbuangnya energi yang menguras emisi. Upaya tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan menggunakan jumlah sumber energi yang sama dapat menghasilkan produk yang lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada dasarnya, sebuah dunia industri, penggunaan sumber energi atau bahan bakar menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam industri berskala menengah hingga besar, banyak menggunakan peralatan yang memerlukan bahan bakar. Salah satunya adalah boiler. Boiler merupakan alat digunakan untuk memanaskan hingga menjadi ketel uap. Ketel uap atau boiler adalah sebuah alat yang menghasilkan uap yang terdiri atas dua bagian penting, yaitu dapur pemanasan untuk menghasilkan panas yang didapat dari pembakaran bahan bakar, dan boiler proper untuk mengubah air menjadi uap. Boiler ini salah satu komponen utama yang sangat penting dan keberlangsungan di PT Beurata Sumber Persada. Boiler berfungsi sebagai pesawat konversi energi yang mengonversikan energi kimia atau potensial dari bahan bakar menjadi energi panas. Boiler adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan uap air, sumber tenaga, atau untuk proses pemanasan. Boiler terdiri dari beberapa komponen, dan sebagai alat ciptaan manusia lainnya, seiring berjalannya waktu, alat tersebut akan mengalami gangguan atau kerusakan. Langkah penanganannya yang baik yang harus dilakukan dengan analisis terhadap kinerja boiler terlebih dahulu. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui bagian atau komponen yang mengalami gangguan dan mengetahui penyebabnya, sehingga untuk menentukan langkah yang tepat dan mencegah permasalahan yang timbul kembali. Salah satu metode analisis yang bisa dipakai adalah analisis energi. Metode analisis energi merupakan sebuah metode mengetahui kinerja suatu alat dengan menganalisis siklus energi yang terjadi. Metode ini mengaplikasikan hukum pertama termodinamika. Metode ini cukup efektif karena dalam penggunaannya hanya memerlukan data record harian yang ada. Jika ditinjau dari fluida yang mengalir, boiler dibagi menjadi dua, yaitu boiler pipa api dan boiler pipa air. Perbedaan dari kedua boiler ini dapat pada kapasitas dan tekanan uap yang dihasilkan. Untuk boiler pipa api menghasilkan kapasitas dan tekanan uap yang rendah, sedangkan untuk boiler tipe pipa air menghasilkan kapasitas tekanan yang tinggi. Pada sebuah sistem ketel uap boiler, kesiapan dan perkondisian alat perlu diperhatikan agar memenuhi target produksi yang telah direncanakan. Efisiensi yang baik perlu dijaga pada sebuah ketel uap atau boiler dengan cara melakukan inspeksi dan pengecekan secara berskala terhadap komponen di dalam boiler. Kerusakan atau faktor penurunan performa dari ketel boiler dapat terjadi seperti adanya pembentukan terak atau kotoran-kotoran yang tersisa di dalam pipa di dalam boiler. Pembentukan kotoran-kotoran tersebut dapat menjadi penghambat bagi dalam memanaskan air baku yang diubah menjadi uap, sehingga panas tidak
terdistribusikan dengan baik dan bisa kemungkinan terjadi kelebihan panas pada suatu sisa boiler. Untuk tujuan dari makalah ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk memproses perawatan boiler atau ketel uap yang sesuai dengan kondisi pabrik, di mana banyaknya mesin boiler di setiap pabrik, kurangnya perawatan khusus sehingga terjadi penumpukan kotoran hingga terjadi kerusakan. Baik, berikutnya ada tinjauan pustaka di sini terbagi menjadi 4 poin. Untuk poin pertama yaitu definisi boiler. Boiler atau ketel uap adalah suatu alat terbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menghasilkan steam. Steam diperoleh dengan memanaskan bejana yang berisi air dengan bahan bakar. Boiler terdiri 2 komponen utama, yaitu A. Dapur atau ruang bakar sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas, dan B. Alat penguap atau evaporator yang mengubah energi pembakaran atau energi panas menjadi potensial uap. Baik, selanjutnya jenis-jenis boiler. Untuk jenis-jenis boiler ada 6 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu fire tube boiler, yaitu boiler yang menggunakan pipa panas. Dan yang kedua water tube boiler. Jenis kedua adalah water tube boiler atau konstruksi dengan pipa air. Selanjutnya untuk jenis ketiga solid fuel boiler, ini menggunakan bahan bakar padat. Dan keempat oil fuel, penggunaan boiler yang menggunakan bahan bakar minyak bumi. Kelima gaseous fuel, penggunaan boiler yang menggunakan bahan bakar gas. Electric, penggunaan boiler yang menggunakan listrik. Nah, di situ ada jenis-jenis boiler ada 6 ya teman-teman. Kemudian komponen boiler. Untuk komponen boiler sendiri merupakan seperangkat alat atau kesatuan unit yang ada pada bagian boiler. Setiap komponennya berfungsi yang berbeda-beda, tetapi saling terhubung dengan komponen lainnya sesuai alur prosesnya. Untuk mengetahui secara jelas cara kerja sebuah boiler, ada 4 komponen secara garis besar mempunyai fungsi, yaitu yang pertama drum kettle, komponen yang mempunyai fungsi sebagai tempat penampungan air panas dan tempat terbentuknya uap. Kemudian superheater. Superheater sendiri adalah komponen yang tempat pengeringan steam, karena uap yang dihasilkan dari drum kettle masih dalam keadaan basah sehingga belum bisa digunakan. Economizer. Economizer merupakan komponen yang menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater. Dan yang terakhir, steam air heater. Komponen ini berfungsi memanaskan udara untuk menghembuskan bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Dan itu jenis-jenisnya. Dan yang terakhir ada prinsip kerja boiler. Secara sederhana, kerja boiler dimulai melalui proses yang menghasilkan perpindahan panas, baik melalui bahan bakar, udara, maupun material. Perpindahan panas memiliki 3 fase terpisah, yakni konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Untuk radiasi merupakan transfer panas tanpa memerlukan media. Untuk yang kedua, konduksi merupakan cara kerja transfer panas, namun media yang digunakan tidak bergerak dan terjadi pada zat padat. Dan yang terakhir ada 3, konveksi. Cara kerja boiler selanjutnya adalah konveksi, yang dalam prosesnya media yang digunakan akan ikut bergerak. Baik, selanjutnya beralih ke metodologi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang mendapatkan hasil yang diinginkan. Di antaranya adalah pengumpulan data secara deskriptif atau interview di lapangan. Di sini ada analisis data, tahapan-tahapan pemeriksaan dan pengecekan terhadap komponen-komponen unit ketel uap atau boiler di PT BU Rata Subur Persada dilakukan secara mingguan. Terdiri dari beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama, pengecekan blowdown pada water drum apabila TDS tinggi. Untuk yang kedua, pengecekan shooting blowing. Dan untuk yang ketiga, pengecekan ruang dapur kerak. Untuk keempat, pengecekan safety valve.
Untuk kelima, pengecekan pelumas gear motor. Untuk keenam, pengecekan kumpulan abu pada saluran gas, hopper, dan impeller ED fan. Untuk yang ketujuh, pengecekan getaran pompa dan fan. Untuk yang kedelapan, pengecekan pelumas. Untuk yang kesembilan, pengecekan casing. Dan untuk yang terakhir, pengecekan bearing, V-belt atau bout-bout. Baik, mungkin presentasi saya untuk makalah perawatan boiler kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.